Amin. Sebentar. Shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Wah, dahsyat ya. Saya melihat orang-orang yang setia, yang terus mengasihi Tuhan. Bukan basa-basi ya, tapi benar itu terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Setiap hari saya ketemu dengan orang-orang yang setia ya. Puji Tuhan. Nah Ibu Bapak, pesan Tuhan untuk minggu ini adalah Tuhan mengajak kita berjalan intim. Ya. Nah, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita berkata intim. Jangan kita berkata kita punya hubungan dekat sama Tuhan. Kalau masih ada perselingkuhan. Kalau masih ada penyimpangan. Mungkin Ibu Bapak udah mulai mikir-mikir nih, apa sih? Mau berbicara apa sih? Ikutin aja ya terus ya. Apa yang saya sampaikan nanti Ibu Bapak akan tahu apa yang dimaksud oleh saya gitu ya. Nah Ibu Bapak, perselingkuhan kan tidak selalu bentuknya itu fisik ya. Seseorang berselingkuh dengan orang lain gitu ya. Tetapi ada juga bentuk perselingkuhan yang lain. Entah itu di hati, entah itu di pikiran, entah itu bisa juga berbuah di tindakan. Sebenarnya lewat pesan Tuhan, Tuhan mengajak kita untuk berjalan lebih intim lagi itu. Tuhan ingin bawa kita itu untuk lebih dekat, lebih kenal lagi, lebih dalam lagi. Apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? 2 minggu berturut-turut Tuhan terus berbicara, ayo masuk lagi ke gunungnya Tuhan. Temukan rahasia-rahasianya Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Ketika kita mau cari, kita pasti akan mendapatkannya. Nah Ibu Bapak, lewat warta, mungkin kita udah tahu gitu ya, kita udah baca gitu ya. Jadi di warta diceritakan bagaimana pada waktu itu bangsa Israel itu mulai menyimpang jalannya ya. Sementara pada waktu zaman Yosua gitu ya, Yosua itu berhasil mengisi lembaran kehidupan bangsa Israel itu untuk mereka itu berjalan taat pada Tuhan. Untuk mereka itu menyembah hanya kepada Tuhan. Dan pada akhir kehidupan dari Yosua, Yosua dikatakan bahwa semasa zaman Yosua berada, bangsa Israel itu menyembah hanya kepada Tuhan. Tetapi ketika waktu berjalan, di dalam Hakim-Hakim dikatakan bahwa bangsa Israel itu mulai menyimpang, yang tadinya menyembah kepada Tuhan, mulai menyembah kepada Allah yang lain. Allahnya orang Amori pada waktu itu. Nah di sini ketika saya tahu gitu ya, apa sih yang Tuhan mau gitu ya. Ketika kita tahu Tuhan mau berjalan, tetapi ada satu bagian di mana ada penyimpangan yang terjadi pada waktu itu gitu ya. Nah, saya mulai berpikir gitu ya. Kalau dulu saya bilang gitu ya pada Tuhan, Tuhan, saya mau intim dengan Tuhan lebih dalam lagi. Maka yang saya lakukan, saya setia datang ke doa pagi, ikutin hari lepas hari. Mulai saya libatkan dengan kegiatan-kegiatan, dengan aktivitas-aktivitas di gereja. Ya inilah, ya itulah, ya inilah, ya itulah. Semua ikutin. Dan terkadang mulai gitu yang namanya pemikiran gitu, pemikiran saya intim dengan Tuhan mulai ada kata-kata bahasa-bahasa roh. Wah sepertinya tampaknya itu seperti saya udah mulai dekat gitu sama Tuhan. Saya mulai jalin hubungan dengan Tuhan dengan bahasa-bahasa yang baru gitu ya. Sedikit-sedikit bahasa yang baru. Doanya keluar. Wah, kadang-kadang bisa bergetar-getar. Semangatnya bergetar-getar. Wah, bisa sampai bercucuran air mata. Merasa bahwa saya itu dekat dengan Tuhan. Saya punya hubungan dekat dengan Tuhan.
bapak, gak salah dengan semuanya itu. Ahli Taurat pada waktu itu, dia merasa dekat dengan Tuhannya. Ibadah lakukan, persepuluhan lakukan, merasa dekat dengan Tuhan. Tetapi kata Tuhan, bukan itu yang Tuhan mau. Semuanya yang saya lakukan itu hanya tampilan luar. Tuhan bilang itu dangkal, itu terlalu cetek. Yang Tuhan mau apa? Pada waktu kita merasa bahwa saya punya hubungan dekat dengan Tuhan, apakah ada satu jalinan kedekatan enggak? Kita nangkep enggak sampai denutnya nadinya Tuhan, hatinya Tuhan kita tangkep enggak? Nah ini yang enggak mudah semua orang dapatkan. Tetapi yang Tuhan mau, yuk masuk lebih dalam lagi. Berjalan lebih intim lagi. Bukan sesuatu yang tampaknya di luar. Bukan. Tetapi yang Tuhan mau adalah kedalaman. Kedalaman, bukan tampilan luarnya. Tuhan katakan, kalau kita merasa punya hubungan dengan Tuhan, tetapi tidak ada kedekatan, Tuhan bilang, itu jahat di mata Tuhan. Kalau kita merasa, wah, sepertinya saya tampak lebih dewasa rohani, lebih hebat gitu ya. Tapi saya tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan katakan, itu gak berkenan. Yang Tuhan mau bukan itu. Nah Ibu Bapak, lewat pesan Tuhan malam hari ini, apa sih yang dimaksud bahwa kita punya hubungan intim dengan Tuhan? Kalau di dalam warta dikatakan bahwa dasar dari keintiman itu adalah kepercayaan. Kepercayaan. Orang semakin percaya, maka dia semakin merasa bahwa kehidupan itu terjamin di dalam Tuhan dan Tuhan akan memenuhi. Dan malam hari ini saya mau menambahkan bahwa ketika kita memiliki satu keintiman dengan Tuhan, dasarnya itu adalah kesetiaan. Diambil dari Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-10. Hakim-Hakim 6 ayat yang 10. Ya, di sini saya mau membacakan buat ibu bapak semuanya. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Nah ibu bapak, di sini ada satu kata yang saya mau tekankan adalah dasar dari keintiman itu adalah kesetiaan. Setia yang dimaksud oleh Tuhan itu adalah jangan ada Allah yang lain. Jangan menyembah Allah yang lain. Dia pengen satu-satunya pribadi yang disembah oleh kita adalah Dia. Jadi Tuhan sebenarnya ingin hati kita. Benar gak? Kita itu setia gak sama Tuhan? Jangan digantikan oleh hal-hal yang lain atau penyembahan-penyembahan yang lain. Tetapi bangsa Israel pada waktu itu, dia berubah setia. Dia mulai menyembah kepada Allahnya orang Amori. Tidak ditemukan kesetiaan pada waktu itu. Nah ibu bapak, sedangkan bagi Tuhan, orang yang setia itu adalah orang yang memiliki kekuatan. Manusia rohnya itu kuat. Bahkan dikatakan di sini ya, di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6 coba. Amsal yang 20 ayat yang ke-6. Ya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapakah yang menemukannya? Nah, kita bisa banyak disebut orang yang baik hati. Coba aja, ibu bapak banyak beri, banyak ngasih gitu ke orang, dia mau baik. Banyak murah hati, dia mau baik. Banyak traktir saya, benar, baik. Tetapi kata Tuhan, orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Gak mudah menemukan orang yang setia. Tidak mudah dikatakan bahwa orang yang setia itu didapatkan. Kalau orang yang baik hati banyak itu, ditemukan di mana-mana juga banyak. Dengan kita berbuat baik, dengan kita banyak melakukan amal, banyak menolong, banyak ngedoain, wah
Itu disebut bahwa mereka adalah orang-orang yang baik hati gitu ya. Nah ibu bapak, mudah sekali untuk nemuin orang-orang yang baik hati ya. Tetapi dasar yang Tuhan inginkan adalah, dasar keintiman itu adalah sebuah kesetiaan. Bagaimana kita mengasihi apapun kondisinya. Situasi keadaan apapun, yang Tuhan inginkan adalah kesetiaan. Karena kalau berbicara tentang kesetiaan, orang yang setia itu udah nggak berjalan lagi dengan perasaannya. Udah nggak berjalan lagi dengan dengan perasaannya, tetapi dia berjalan dengan sebuah komitmen. Benar enggak? Saya komitmen ikut Tuhan. Situasi dan keadaan apapun juga. Kalau saya terhubung, kalau saya punya keintiman, maka saya akan setia. Situasi mungkin tidak berubah, malah semakin buruk. Atau situasi membawa kita untuk mengalami satu perubahan. Tetapi kita masih tetap setia atau enggak? Waktu lagi kita ada masalah, apakah kita masih tetap setia enggak sama Tuhan? Waktu kita lagi bergumul dengan pergumulan dan belum mendapatkan jawaban, benar enggak? Kita masih punya kesetiaan. Waktu mungkin pasangan kita berubah, kasihnya atau mungkin hatinya udah berubah, masih tetap setia enggak? Yang Tuhan mau adalah satu kesetiaan yang tidak pernah berubah situasi atau keadaan apapun juga. Nah ibu bapak, ternyata kesetiaan itu adalah sebuah kekuatan yang lahir dari apa? Lahir pada waktu kita berintim-intim dengan Tuhan. Pada waktu kita dekat dengan Tuhan. Coba, mungkin ibu bapak ingat gitu ya, peristiwa yang pernah dibagikan di sini, orang India yang diperhadapkan dengan sebuah tawaran gitu ya, dia mau ikut Tuhan apa enggak. Tapi dia lihat, kita bisa lihat bagaimana orang ini punya satu keintiman dengan Tuhan. Kalau dia enggak intim dengan Tuhan, pada waktu anaknya dihadapkan dengan dengan panah pada waktu itu untuk dibunuh, dia akan menyangkal anaknya, istrinya, tetapi dia katakan, walaupun apapun yang terjadi, aku mau tetap ikut Tuhan. Kalau saya renungkan, boro-boro gitu ya, golok di sini. Waktu saya dikasih soal nih sama Tuhan, jawaban juga belum ada. Saya diuji kesetiaan saya, masih tetap mau enggak cari Tuhan? Masih tetap mau cari jawaban Tuhan enggak? Kadang yang ada apa? Saya udah mulai mikir-mikir, ini jawabannya apa ya? Menurut saya apa? Menurut pikiran saya apa gitu. Mulai saya mikir-mikir, udah mulai menyimpang. Tapi yang Tuhan mau, waktu kita terhubung, waktu kita miliki satu keintiman dengan Tuhan, benar enggak? Ada kesetiaan di situ. Dipertanyakan kesetiaan kita dalam situasi, dalam keadaan apapun juga. Ibu bapak, kita tahu gitu ya, bagaimana peristiwa Sadrah, Mesak dan Abednego pada waktu dia diperhadapkan dengan perapian api pada waktu itu. Dia disuruh menyembah kepada Tuhan, kepada dewa pada waktu dewa yang dibuat oleh Nebukadnezar. Tapi kita lihat ada sesuatu yang dahsyat. Sadrah, Mesak, Abednego, dia punya keintiman. Kualitasnya itu teruji, kesetiaannya itu teruji pada waktu dia diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala pada waktu itu. Jadi ketika dia katakan, kalaupun Tuhan mau menolong aku melepaskan dari perapian, silakan boleh. Tetapi kalaupun tidak, aku akan tetap menyembah dia. Wow, dahsyat. Jadi inilah bagaimana keintiman itu adalah dasarnya itu adalah sebuah kesetiaan. Ketika kita berkata, Tuhan aku mau intim, benar enggak? Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi, tetap Yesus. Situasi keadaan apapun juga benar. Aku mau tetap pegang kebenaran yang daripada Engkau. Mungkin sembuhnya belum terjadi,
Tapi benar gak? Saya mau tetap pegang firman Tuhan. Benar gak? Kalau dagang lagi sepi, mulai udah goyah, udah mulai malas-malas, perasaannya itu udah malas gitu ya. Nah di sini kita lihat Sadrah, Mesah, Abednego. Mereka adalah orang-orang yang memiliki satu keintiman dengan Tuhan. Dan dia katakan bahwa sekali Yesus, tetap Yesus. Nah ibu bapak, ketika kita tahu gitu ya bahwa dasar dari keintiman adalah sebuah kesetiaan. Maka saya akan lanjutkan poin yang kedua. Bahwa dikatakan bahwa orang yang memiliki satu keintiman adalah orang yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hatinya. Kalau Tuhan katakan akulah Tuhan Allahmu. Jadi sebenarnya Tuhan pengen jangan ada Allah yang lain. Kamu itu enggak boleh nyembah yang lain. Hatimu itu sepenuhnya, seutuhnya untuk aku. Karena Tuhan katakan bahwa aku Allah yang cemburu. Pada waktu kita menyimpang gitu ya. Pada waktu kita menyimpang dari jalannya Tuhan, Tuhan marah. Kalau ibu kota bisa pindah ke Kalimantan. Tetapi jangan sampai kita sebagai orang percaya, hati kita beralih ke hal-hal yang lain. Jadi Tuhan pengen seutuhnya, sepenuhnya cinta kita itu hanya untuk Dia, bukan untuk perkara yang lain. Bisa kita berkata gini, Tuhan I love you Jesus, I love you gitu. Tapi kita mulai menyimpan ada sesuatu yang disembunyikan. Entah itu dosa yang disembunyikan, yang enggak tahu siapapun juga. Atau mungkin itu bentuknya itu satu kedagingan yang belum diserahkan kepada Tuhan. Kita mulai enggak mengasihi Tuhan itu sepenuhnya. Mulai disimpan, ditutup-tutupin. Padahal Tuhan yang Tuhan mau adalah mengasihi dia itu sepenuhnya, seutuhnya. Kalau kita merasa bahwa saya punya keintiman dengan Tuhan seutuhnya, sepenuhnya. Nah ibu bapak, ketika kita tahu ya apa yang Tuhan mau gitu ya, bahwa kita mengasihi Tuhan sepenuhnya, maka iblis akan berusaha untuk menyimpangkan semuanya itu. Entah itu berupa kedagingan kita, dia akan lihat, oh ada celah. Karena tahu pada waktu kita mengasihi Tuhan, pada waktu kita menyembah Tuhan, kita akan menjadi sama dengan seperti apa, seperti siapa yang kita sembah. Maka iblis akan berusaha untuk menyimpangkan semuanya itu. Nah ibu bapak, kita bisa berkata, oh Tuhan, I love you, Jesus, Lord, aku cinta sama Tuhan. Tapi bagian-bagian ini aku mau tutupin. Nah ibu bapak, mungkin beberapa waktu minggu yang lalu gitu ya, saya pernah cerita tentang Akang sama Neng gitu ya. Ya mungkin ibu bapak ingat gitu ya. Si Akang kan nipu dengan uang palsu, katanya dia cinta. Tapi dia kasih bukan yang asli tetapi uang palsu. Ada kemunafikan. Nah saya mau nambahkan gitu ya. Melanjutkan cerita ini. Ternyata si Akang ini bilang lagi sama si Neng ini. Ya Neng, Akang cinta sama Neng. Itu si Akang ya. Datang itu bawa bukan hanya setangkai bunga mawar. Si Akang itu bawa satu lombong, tahu ibu bapak? Satu lombong itu artinya banyak gitu untuk meyakinkan bahwa aku itu cinta sama Neng. Maka si Akang itu bawa satu lombong si bunga mawar yang bagus itu ya. Langsung itu si Neng ketepuk langsung. Neng, Akang cinta bener sama Neng. Begitu si bunga mawar itu jatuh sama di hadapan si Neng, itu kedupuk. Apa ibu bapak? Dompetnya itu jatuh. Wah, si Neng teh langsung tiba-tiba gini. Akang, hati-hati atuh Akang. Itu
itu dompetnya jatuh. Kok Neng ambil ya? Kok Neng tadi ambil si dompet teh? Nih, dibuka. Ibu bapak tahu isinya apa? Tahu? Sok jawab. Nah, saya puji Tuhan. Walaupun benar, puji Tuhan ya, tapi saya nggak akan kasih sepeda. Ibu bapak waktu lagi dibuka, si Neng kaget. Ternyata isinya itu foto wanita lain. Langsung si Neng teh apa? Marah lagi, kecewa lagi. Gak percaya bahwa Akang teh benar-benar cinta sama saya. Mungkin ibu bapak kita bisa menganalisakan gitu ya, dari peristiwa ini, dari kisah ini. Kita bisa berkata, Tuhan, aku cinta. Kadang-kala kita bilang, Tuhan, aku cinta sama Tuhan. Tetapi kita mulai bagian-bagian yang tertentu, kita gak mau bilang sama Tuhan, disembunyiin. Bahkan punya bagian-bagian yang sepertinya itu, saya gak mau ceritain, ini bagian saya. Itu mengecewakan yang Tuhan mau, ibu bapak. Tuhan ingin pada waktu kita datang sama Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, sepenuh hati. Itu yang Tuhan mau. Tuhan pengen seutuhnya pada waktu kita jalin kedekatan dengan Tuhan, mulai kita koreksi. Masih ada enggak sesuatu yang kita simpan? Sehingga membuat apa? Membuat kalau kita masih menyimpan hal-hal yang demikian gitu ya, sepertinya kita mengasihi tetapi ada bagian-bagian yang disembunyiin, itu akan menghambat kasih kita kepada Tuhan. Itu akan menghambat kualitas kasih kita kepada Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 coba dikatakan apa? 1 Yohanes 2 ayat 15. Ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ini sudah otomatis. Waktu kita mengasihi, ada bagian-bagian yang kita kasihi. Otomatis kasih kepada Tuhan itu tidak akan sepenuhnya. Yang ada adalah bergombal ria. Seperti Akang tadi. Cuman ngomong doang, tetapi dia menyimpan sesuatu yang gak mau dikasih sepenuhnya. Jadi stop, jangan bergombal ria. Karena apa? Tuhan tahu dompet hatimu. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Benar enggak? Sepenuhnya kita mengasihi Tuhan, ibu bapak. Baik ibu bapak, mulai saat hari ini ketika lewat pesan Tuhan, malam hari ini sebentar kita diurapi oleh Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi untuk berintim-intim dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan lewat dasar apa? Kita tetap setia, situasi keadaan apapun juga yang berusaha untuk menyimpangkan, tetap kita mau menyembah kepada Tuhan. Dan yang kedua, kasihi Dia sepenuh hati kita, jangan sampai ada sesuatu yang disembunyikan yang membuat kasih kita tidak penuh kepada Dia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.